Bab 981. Levi sudah tertidur lelap di ranjangnya. Dia tahu tidak ada yang bisa mendekati manornya malam itu. Di kompleks zona perang, Phoenix sibuk mengendalikan beberapa komputer. Ada titik-titik merah pekat pada peta di atas. Titik-titik merah menunjukkan target mereka, para pejuang elit yang telah mengindahkan panggilan klan Garrison untuk membunuh Levi. Mereka sudah mulai mengambil tindakan. Melalui pengawasan Skynet, semua pembunuh terlihat jelas bergerak menuju pusat kota. Baiklah, biarkan resimen kavaleri mulai beraksi. Phoenix memerintahkan. Selain itu, ada orang lain yang masih berusaha masuk ke kota selatan. Dia memberitahu. Serahkan masalah itu pada kami. Mulai sekarang, kami tidak akan mengizinkan siapapun memasuki kota. Azure Dragon dan Kirin, bersama dengan tim mereka, segera mulai mengambil tindakan, mencegah semua pejuang elit memasuki kota untuk bergabung dalam perburuan. Di antara para pejuang elit ini, tim tercepat adalah Macan Tenggara. Ketiga bersaudara ini telah berlatih seni bela diri sejak mereka masih muda dan sangat terampil. Mereka berjalan mendekati rumah Levi dengan sangat cepat. Kami yang pertama tiba di sini. Begitu kami membunuh Levi dan ibunya, hadiah 3 miliar akan menjadi milik kami. Dengan kegembiraan di mata mereka, Macan Tenggara bergegas ke Manor. Namun, pada saat berikutnya, dua sosok muncul di depan mereka. Mereka berdua adalah Ksatria Lionfang. Dalam sekejap, Macan Tenggara kehilangan kesadaran mereka dan jatuh ke tanah. Lebih banyak pembunuh segera muncul di sekitar Manor. Saat mereka mencoba memasuki kediaman, beberapa sosok lagi muncul di hadapan mereka. Mereka semua memiliki satu kesamaan, mereka semua adalah Ksatria Lionfang. Satu demi satu, mereka menghilang. Untuk setiap pembunuh yang muncul, yang lain pasti akan lenyap. Jumlah pembunuh yang tiba meningkat dengan cepat. 100, 200, 500, 538. Pada akhirnya, lebih dari 500 orang telah menghilang, tidak ada dari mereka yang berhasil mendekati Manor. Setelah semua pembunuh telah diurus, 18 sosok di sekitar Manor segera menghilang. Resimen kavaleri telah menyelesaikan misi mereka. Di Plaza Emas, Jaden dan yang lainnya mau tak mau merasa sedikit cemas. Sudah setengah jam, kenapa tidak ada kabar sama sekali? Mereka mulai mondar-mandir di ruangan itu. Lindsay tidak hadir di sana. Dia telah pergi ketika dia mengetahui bahwa para pejuang elit sedang menuju untuk membunuh Levi. Mer Edward, haruskah saya mengirim seseorang ke sana untuk memeriksa apa yang terjadi? Tanya Jaden khawatir. Tidak perlu. Gerakan besar seperti itu hanya akan menarik perhatian. Kami tidak bisa mengungkapkan identitas kami, Edward mengingatkan. Tidak bisakah kalian semua bersabar? Apa yang kalian takutkan? Kalian pikir Levi tidak mati? Itu tidak mungkin. Edward menembakkan belati ke mereka semua. Dipahami. Jadi, semua orang terus menunggu dengan napas tertahan. Namun, 1 jam lagi segera berlalu, dan sesuatu belum terjadi. Sekarang, Edward tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Bagaimana bisa 500 pejuang elit membutuhkan waktu begitu lama untuk membunuh Levi dan ibunya? Pasti ada yang salah. Seseorang menganalisis situasi dan menyindir, mari kita tunggu sebentar lagi. Mungkin ada konflik ketika mereka memperebutkan pekerjaan. Lagi pula, si pembunuh mendapat 3 miliar. Siapapun akan berjuang untuk ini. Itu benar. Dari lebih dari 500 orang, hanya akan ada satu orang atau satu tim yang akan mendapatkan 3 miliar itu. Mereka semua harus berjuang untuk membunuh Levi sekarang juga. Edward setuju dengan analisis semacam itu. Oleh karena itu, semua orang terus menunggu. Namun, 1 jam berlalu tanpa ada berita yang dilaporkan. Ini, Edward semakin tidak sabar. Oh tidak. Pada saat itu, seseorang berlari membawa kabar buruk. Bab 982. Apa yang terjadi? Edward segera bertanya. Para ahli telah menghilang secara misterius, semua 538 dari mereka. Seolah-olah mereka bahkan tidak pernah ada di sini. Apa? Semua orang merasa seperti disambar petir ketika mendengar berita mengejutkan ini. Apa? Mereka semua menghilang. Setiap satu dari mereka. Edward shock dan tidak percaya, sama seperti orang lain di sekitarnya. Itu benar. Ini terlalu aneh.
Semua orang benar-benar menghilang. Selain itu, tidak ada tanda-tanda perkelahian atau perlawanan di tempat kejadian. Tak satu pun dari mereka yang benar-benar mencapai kediaman Levi. Mereka menghilang begitu saja, orang tersebut melaporkan dalam sebuah buru-buru. Bagaimana mungkin 500 pejuang elit menghilang ke udara tipis? Itu jelas tidak mungkin. Jaden sangat terkejut. Edward menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Seseorang pasti telah mengambil tindakan terhadap mereka. Kalau tidak, bagaimana seseorang bisa menjelaskan hilangnya lebih dari 500 pejuang elit? Kejadian seperti itu benar-benar tidak masuk akal. Semua orang sama bingungnya dengan dia. Tapi siapa yang memiliki kemampuan untuk membuat lebih dari 500 pejuang elit tiba-tiba menghilang tanpa jejak? Prestasi seperti itu jelas tidak mungkin. Iya, siapa yang bisa memiliki kemampuan dan kekuatan seperti itu? Itu pasti bukan Levi, dia tidak memiliki kemampuan sekuat itu. Levi adalah orang pertama yang mereka singkirkan dari daftar kemungkinan tersangka. Edward tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, apakah ada seseorang yang menonjol yang tiba di sini belum lama ini? Kalau dipikir-pikir, Tuan Edward, memang ada seseorang yang menonjol di sini. Dewa Perang ada di sini, dan dia tampaknya telah membunuh sejumlah tokoh terkemuka, kata Jaden kepadanya. Kalau begitu, pasti Dewa Perang yang memperhatikan para petarung elit ini. Dengan kekuatannya, dia pasti bisa membuat lebih dari 500 orang menghilang seketika. Edward berpikir keras. Dalam hal ini, apakah Levi benar-benar seberuntung itu? Apakah Dewa Perang benar-benar menyelamatkan nyawanya? Jaden berseru tak berdaya. Edward tiba-tiba teringat akan peringatan Jonah. Yang terakhir sudah memperingatkannya untuk tidak mengambil tindakan. Apa yang sulit dilakukan oleh keluarga Garnisun di Haven tentang membunuh seorang bajingan? Bagaimana itu mungkin? Kurasa Jonah dan yang lainnya sudah bertemu dengan Dewa Perang. Segalanya segera masuk akal bagi Edward. Iya, itu mungkin. Saya mendengar bahwa Jonah pernah diselamatkan oleh Kirin, yang melapor kepada Dewa Perang. Oleh karena itu, masuk akal jika dia tidak akan berani melakukan apapun di bawah pengawasan mereka. Jaden membenarkan spekulasi Edward. Edward membanting tangannya ke meja dengan keras. Artinya, selama kita di sini, kita tidak akan bisa membunuh Levi. Edward menggeram. Sepertinya begitu. Apapun yang kita lakukan akan diamati oleh Dewa Perang, dan tidak ada cara untuk melarikan diri dari jangkauannya. Bagaimana satu bajingan bisa seberuntung itu? Edward mencibir. Damien telah mengatakan bahwa mereka semua harus mati jika bajingan itu tidak melakukannya. Pikirkan cara untuk mengeluarkan Levi dan ibunya dari sini. Bawa mereka ke tempat di mana kita tidak berada di bawah pengawasan Dewa Perang. Edward memerintahkan saat dia mencoba untuk menjaga nada putus asa dari suaranya. Iya Pak. Oh ya, Tuan Edward, saya pernah mendengar bahwa Dewa Perang juga seorang garnisun. Mungkinkah dia salah satu garnisun kota Auckland? Selain klan garnisun kota Auckland, tidak ada cabang garnisun lain yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan bakat yang unggul seperti ini. Jaden tidak bisa tidak bertanya. Oh ya, ketika Dewa Perang muncul entah dari mana, kami berasumsi bahwa dia adalah bakat garnisun. Namun, setelah kami menyelidiki, kami menemukan bahwa itu tidak benar. Baik Grandmaster dan Master Tyrone berharap dia adalah Garrison, juga. Jika God of War milik klan Garrison di kota Auckland, posisi kita pasti akan lebih tinggi. Bab 983. Edward juga berharap. Grandmaster, Kenny Garrison, ayah Tyrone, yang juga merupakan kakek dari Levi, pernah berkata bahwa jika mereka bertemu dengan God of War, pria itu akan menjadi cicit mereka. Mereka berbagi nama belakang yang sama pula, posisi dan peringkat mereka juga sangat cocok. Ayolah, jika bajingan ini bahkan memiliki 1/10 dari kekuatan Dewa Perang, apakah klan Garnisun perlu membunuhnya? Tuan Tyrone dan bahkan Tuan Besar sendiri perlu memohon agar dia kembali ke keluarga. Edward menghela napas. Jaden membiarkan dirinya tersenyum. Bagaimana Anda bisa mengatakan hal seperti itu, Tuan Edward? Bagaimana Anda bisa membandingkan seorang bajingan dengan Dewa Perang? Tidak ada gunanya membandingkan mereka berdua sama sekali. Itu benar. Bajingan itu bermil-mil di bawah Dewa Perang. Mata Edward mengamati ruangan sebelum berkata, pikirkan bagaimana kita bisa mengeluarkan mereka berdua dari sana. Jaden menjawab, Tuan Edward, saya punya ide.
Keluar dengan itu kalau begitu. Mer Edward, Anda bisa menggunakan nama klan Garrison dari nama Auckland City untuk mengeluarkan perintah kepada Jones di Southampton. Anda bisa menginstruksikan mereka untuk membawa pulang Emma Jones dan mengembalikan identitasnya sebagai Jones. Dengan itu, Emma dan Levi pasti akan berangkat ke kediaman Jones. Pada saat itu, bukankah mereka sudah siap untuk disembelih? Jayden terkekeh mengancam setelah dia membagikan pikirannya. Edward mengangguk puas, berkata, "Brilian. Kami akan mengikuti apa yang Anda usulkan." Dia kemudian menambahkan, "Saya akan mengatur sekelompok pembunuh bayaran untuk menyergap sepanjang perjalanan mereka. Saat Levi muncul di Southampton, mereka akan langsung memusnahkannya." Malam itu sendiri, Edward membawa anak buahnya ke kediaman Jones di Southampton. "Michael, karena Emma telah dibebaskan, kembalikan identitasnya. Ini adalah perintah dari klan Garrison." Edward menyampaikan perintahnya secara langsung. Michael, kepala keluarga Jones, tidak terlalu memikirkan perintah seperti itu. Ketika dia mendengar bahwa dia diizinkan untuk membawa pulang Emma, dia sangat emosional dan langsung setuju untuk melakukannya. Keesokan harinya, semuanya berjalan seperti biasa di antara keluarga Levi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, gempa bumi besar telah terjadi tadi malam. Zoe dan Emma sama sekali tidak mengetahuinya. "Zoe, kamu harus pergi bekerja dulu. Aku punya sesuatu untuk dilakukan di sini," Levi memberitahu. Dia kemudian menuju ke kompleks zona perang untuk mencari tahu lebih banyak tentang situasi tadi malam. Lindsay bersembunyi di sudut gelap di depan gedung Morris Group, mengamati sekelilingnya sepanjang waktu dia berada di sana. Dia berkemah di luar sana untuk mengkonfirmasi kematian Levi. Dia telah mengambil tindakan seperti itu karena Jayden tidak peduli untuk memberitahu dia tentang apapun. Oh, hanya Zoe yang ada di sini. Dan dia berjalan terburu-buru. Levi pasti sudah mati. Lindsay hampir tertawa terbahak-bahak. Musuhnya yang paling dibenci akhirnya mati. "Levi, lihat bagaimana aku akan menyiksa Zoe sekarang." Lindsay tertawa sekali lagi sebelum dia memakai kacamatanya dan berjalan menuju pintu masuk Morris Group. "Aku di sini untuk Zoe." Dia berjalan ke kantor Zoe dengan sikap arogan. "Oh, Anda masih ingin bekerja, Ms. Lopez. Mengapa saya tidak melihat Anda menangis?" Pernyataan seperti itu membuat Zoe sangat bingung. Ada apa dengan Lindsay? Apakah ada yang salah dengannya? Dia bilang dia ingin berlutut di depan Levi kemarin, dan disinilah dia hari ini, menyemburkan hal-hal aneh. Ada apa dengan dia? "Apa kamu baik-baik saja?" tanya Zoe. "Aku di sini hanya untuk melihatmu. Secara mental, kamu jauh lebih kuat dari yang kuharapkan. Dan di sini aku mengharapkanmu pingsan. Atau apakah kamu sebenarnya tidak mencintai Levi atau tidak peduli padanya sama sekali?" Lindsay tertarik dengan bagaimana wanita lain berperilaku, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. "Apa maksudmu aku tidak peduli padanya? Tentu saja aku mencintainya." Zoe semakin bingung. Apa yang dia lakukan di sini? Pada saat itu juga, pintu kantor terbuka, dan Levi masuk. "Hantu!" Lindsay berteriak keras ketika dia melihatnya. Bab 984. Hantu. Zoe semakin bingung. Mengapa Lindsay mengatakan omong kosong? "Apakah aku terlihat seperti hantu bagimu?" Levi terkekeh mendengar pertanyaannya. Lindsay melongo menatap pria itu dengan ekspresi ketakutan dan tidak percaya. Dia bertingkah sangat aneh. Kenapa dia terus berbicara omong kosong? Alis indah Zoe berkerut sedikit, dan kebingungan terpancar di matanya yang besar dan bulat. "Dia di sini untuk berlutut di depanku." Dengan itu, Levi menyeret wanita yang ketakutan itu keluar dari kantor dan ke depan pintu masuk perusahaan. Baru saat itulah Lindsay perlahan mendapatkan kembali ketenangannya. Kamu tidak mati?" Dia bertanya dengan tidak percaya. "Sudah kubilang aku tidak akan mati, kan?" Levi terkekeh. Wanita itu buru-buru mengirim SMS untuk meminta konfirmasi tentang masalah tersebut, dan Jayden segera memverifikasi bahwa kematian Levi tidak terjadi seperti yang direncanakan. "Bagaimana kamu masih hidup? Seharusnya tidak mungkin." Dia tidak bisa membungkus kepalanya di sekitar fakta ini. "Mengapa kamu berkata begitu? Apakah kamu mengirim seseorang untuk membunuhku?" Seringai di wajah Levi semakin lebar saat dia berbicara. Tidak, aku benar-benar harus pergi."
Berbalik, Lindsay mencoba kabur. Tunggu, apakah saya mengatakan Anda bisa pergi? Suara Levi menggema di telinganya. Apa? Bagaimana kamu bisa menghentikanku pergi? Apa yang kamu coba lakukan? Dia membalas tanpa rasa takut. Aku tidak takut padanya. Dia hanya bajingan tidak sah yang akan kehilangan nyawanya kapan saja. Apakah kamu masih ingat taruhan kita kemarin? Kata-katanya membuat ekspresi Lindsay jatuh. Namun, wanita itu menggertakkan giginya, menyangkalnya. Taruhan kita. Taruhan apa yang kamu bicarakan? Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Selain itu, kamu tidak memenuhi syarat untuk bertaruh denganku, tambahnya. Kamu mengatakannya di sini kemarin malam. Kamu mengatakan kepadaku bahwa jika aku masih hidup hari ini, kamu akan berlutut di depanku sekarang, kata Levi perlahan, mengucapkan setiap kata. Tidak mungkin. Tidak ada hal seperti itu yang terjadi. Mengapa saya setuju dengan taruhan yang begitu lemah? Lindsay membantah dengan tegas. Minggir, aku pergi. Dia berusaha mendorongnya keluar, tetapi dia menangkapnya dan berkata, aku akan membiarkanmu pergi hanya jika kamu berlutut di hadapanku. Suara Levi sedingin es dan mengintimidasi. Wajah Lindsay memerah karena malu. Tentu saja saya ingat taruhannya. Tapi tidak mungkin aku akan berlutut pada bajingan ini. Itu akan menjadi penghinaan seumur hidup. Saya wakil presiden grup Pinnacle dan tokoh terkemuka di bawah klan Garrison di kota Auckland. Menurut norma-norma di eselon atas masyarakat, saya lebih mulia dari yang lain karena hubungan dekat saya dengan klan Garrison. Akan sangat memalukan jika aku berlutut di depan anak haram seperti dia. Jadi tidak mungkin aku akan mengakuinya. Kamu mengklaim bahwa ada taruhan di antara kita. Apakah kamu punya buktinya? Dia bertanya, terus bersikeras bahwa dia tidak ada hubungannya dengan taruhan apapun yang dibicarakan pria itu. Hanya Levi dan aku di sini kemarin, jadi aku yakin dia tidak punya bukti. Levi tertawa terbahak-bahak. Kau ingin bukti? Aku punya. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman apa yang dikatakan Lindsay kemarin. Suaranya terdengar dari speaker telepon, dan jelas bahwa dia memang mengatakan dia akan berlutut di hadapan Levi jika dia tidak mati. Kamu, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan merekam percakapan mereka. Dia tidak menyadari fakta bahwa Levi benar-benar membuat kebiasaan menyimpan potongan-potongan bukti setiap kali dia berurusan dengan orang-orang licik seperti dia. Apalagi yang harus kamu katakan? Berlututlah di depanku sekarang, dia mencibir padanya. Lindsay menembaknya dengan tatapan maut dan berkata, jadi bagaimana jika Anda memiliki bukti? Rekaman itu pasti palsu. Bahkan jika itu nyata, saya hanya bercanda. Beraninya Anda meminta saya untuk berlutut. Bermimpilah. Tidak akan pernah seumur hidup Anda, memenuhi syarat bagi saya untuk berlutut di depan Anda. Tidak mungkin bagi Anda untuk membuat saya melakukan hal seperti itu. Petik 2. Lindsay terus bersikeras untuk pergi tanpa malu-malu. Levi merengut. Baik, kurasa hanya ada satu cara untuk menangani bajingan seperti dia. Bab 985 satu-satunya cara bagi saya untuk menyampaikan maksud saya adalah saya memukulnya. Renyah dan keras, tamparan keras mendarat di pipi Lindsay. Dia tercengang oleh pukulan tiba-tiba yang mendarat padanya, jadi dia menatap Levi dengan sangat tidak percaya. Beraninya kau menamparku. Aku hanya melakukannya karena kamu menolak untuk berlutut di depanku. Levi kemudian memberinya tamparan lagi. Dalam hitungan detik, wajah memerah wanita itu membengkak parah. Aku akan memukulmu sekali lagi jika kamu tidak berlutut. Tamparan lagi. Apakah kamu akan berlutut atau tidak? Tepat ketika dia akan menamparnya untuk keempat kalinya, Lindsay jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk di depannya, memohon dengan rengekan, aku akan berlutut sekarang, jangan pukul aku lagi. Dia berlutut di depan Levi 10 kali. Sementara itu, karyawan grup Morris memandang keduanya dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Bahkan Zoe dan Iris menyaksikan adegan itu dimainkan. Iris, ada apa? Kenapa si arogan Lindsay Granger berlutut di depan Levi? Ini luar biasa, seru Zoe. Seorang sekretaris di samping mereka setuju, Anda benar. Lindsay adalah wakil presiden Pinnacle Group. Mengapa dia melakukan ini? Iris hanya memberi wanita itu senyum canggung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena dia adalah bos yang maha kuasa dari Morris Group. Menatap pemandangan di lantai bawah,
Zoe tertarik dengan Levi, pria misterius itu. Dia benar-benar pria misterius. Levi berdiri di pintu masuk perusahaan dan melontarkan senyum setengah kepada Lindsay. Kamu tidak akan ditampar jika kamu jujur dan berlutut di depanku. Wanita itu bergegas pergi begitu dia selesai berlutut padanya. Matanya penuh permusuhan dan kebencian saat dia pergi dengan tergesa-gesa. 6 tahun lalu, dia mengusirku dari Northampton, dan saat itu adalah aib terbesar dalam hidupku. Sekarang, dia membuatku mengalami penghinaan yang mengerikan lagi. Kebenciannya terhadapnya mulai tumbuh lebih kuat. Tunggu saja, Levi Garrison. Aku tidak akan membiarkanmu lolos untuk ini. Dia menggeram padanya melalui gigi terkatup. Namun, Levi tidak peduli tentang dia dan ancamannya. Kamu tidak bisa melawanku 6 tahun yang lalu, apalagi sekarang. Lindsay bergegas untuk bertanya kepada Jayden tentang Levi, dan yang terakhir memberinya jawaban langsung, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak punya hak untuk menanyakan masalah tersebut. Hari sudah larut malam ketika Levi sampai di rumah. Dia melihat Emma mengalirkan kegembiraan dan kegembiraan ketika dia melangkah ke rumahnya. Bu, apa yang membuatmu begitu bahagia? Dia bertanya. Levi, kakekmu memintaku untuk kembali ke kediaman Jones. Dia akan mengembalikanku sebagai putri keluarga Jones dan menulis ulang namaku di daftar keluarga di kuil leluhur keluarga kita, jawab ibunya dengan sangat antusias. Wanita itu tidak memiliki banyak keinginan. Kembali ke keluarga Jones adalah salah satunya. Namun demikian, alis Levi menyatu pada kata-kata ibunya. Keluarga Jones tidak pernah menyebutkan ini sebelumnya. Mengapa mereka tiba-tiba ingin mengembalikan ibu? Dia tertawa terbahak-bahak saat gelombang kesadaran menghantamnya. Ini pasti perintah dari klan Garrison. Michael pasti mengira klan Garrison telah memutuskan untuk membiarkan masa lalu berlalu dan berpikir bahwa mereka telah berhenti melawan ibu dan aku. Sedikit yang dia tahu bahwa ini hanyalah skema mereka. Klan Garrison mencoba memancing kita keluar dari sini sehingga mereka bisa membunuh kita dalam perjalanan ke kediaman Jones atau di Southampton. Michael datang untuk menjemput Emma sendiri keesokan harinya. Duo ayah dan anak dengan senang mengobrol sebentar setelah melihat satu sama lain. Emma bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ayah, apakah klan Garrison benar-benar meminta Anda untuk mengembalikan saya sebagai putri Anda? Apakah ini berarti mereka tidak akan melanjutkan masalah ini lagi?" Michael tertawa ringan sambil menganggukkan kepalanya. "Itu pasti. Saya yakin mereka akan berhenti meminta pertanggungjawaban Anda. Itu sebabnya saya mengizinkan Anda kembali ke rumah." Ia menitikkan air mata bahagia mendengar kabar tersebut. "Akhirnya, saya dan putra saya selamat. Kami sekarang bisa hidup damai." Levi memilih untuk tidak menyangkal skema terlalu dini. "Aku baik-baik saja selama ibu bahagia." Bersambung.